Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ashifa Aulia Sains dengan NIM 015. Nah, di sini saya membuat video. Video ini saya buat guna untuk melengkapi tugas psikologi keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga. Simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa problematika dalam rumah tangga itu? Jadi, problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri sehingga menimbulkan konflik, perselisihan, dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Inilah yang disebut dengan dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan mengaruhi dinamika perkawinan ini. Sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan. Problem yang terjadi dalam rumah tangga pada pasangan suami istri bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Adapun beberapa problematika yang terjadi di kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri, yaitu yang pertama, hubungan komunikasi yang kurang baik. Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal, lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga. Jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri, maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya. Suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran. Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga, sering sekali permasalahan tersebut dipendam sendiri tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami istri untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi. Semakin didiamkan permasalahan tersebut, semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak. Yang kedua, hak dan kewajiban suami terabaikan. Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri. Hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, dan hak dan kewajiban bersama antara keduanya. Jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga, yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian. Yang ketiga, campur tangan mertua atau orang tua. Mertua dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajar-wajar saja. Akan tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena anak jika telah menikah maka akan memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami istri. Sikap orang tua yang terlalu berlebihan mencampuri kehidupan rumah tangga anak, seperti dalam hal keuangan anak, bagaimana suami dan istri memenuhi hak dan kewajibannya, semuanya diatur oleh orang tua. Keikutsertaan mertua dalam hubungan rumah tangga anak juga dapat mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga, yaitu berupa sikap terlalu mengatur oleh orang tua sehingga menantu maupun anak merasa sangat terikat. Dan yang terakhir, ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, pemikiran, bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadinya konflik dalam kehidupan keluarga. Perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing antara suami dan istri. Seperti pada musim bercocok tanam padi, pada musim kedua si suami tidak mau melanjutkan penanaman, pada musim kedua karena alasan kekurangan air untuk mengairi tanaman, akan tetapi istri nekat untuk melakukan penanaman. Nah, hal tersebut dapat memicu problematika dalam rumah tangga. Dari penjelasan problematika antara suami dan istri tadi, ada nih pertanyaan, ada nggak sih dampak bagi sang anak yang orang tuanya sering sekali berkonflik? Nah,
Apa aja sih dampaknya bagi si anak? Dampak yang pertama yaitu kurangnya komunikasi. Proses komunikasi antara orang tua dan anak dalam menanamkan perilaku positif berlangsung secara tatap muka dan berjalan dua arah. Artinya, ketika orang tua mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisi nilai-nilai positif yang akan mempengaruhi perilaku anak ke arah yang positif pula. Di samping itu, komunikasi dapat mempererat hubungan kepada orang lain atau sebaliknya. Komunikasi dalam sebuah keluarga sangatlah penting. Hal itu disebabkan karena komunikasi bertujuan untuk mempererat suatu hubungan. Begitu juga sebaliknya. Dan kurangnya komunikasi dapat menyebabkan keretakan dalam sebuah hubungan seperti hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, dan sesama teman. Dampak yang kedua yaitu kurangnya kasih sayang. Orang tua yang sibuk bekerja terkadang mengabaikan anak-anak yang butuh kasih sayang, perhatian, dan pendidikan. Perhatian orang tua yang baik di rumah akan menumbuhkan dorongan atau motivasi belajar siswa yang baik pula. Perhatian yang diberikan orang tua seperti perhatian pada dalam bersekolah akan menumbuhkan motivasi belajar yang baik bagi anak. Perhatian orang tua merupakan kunci dari keberhasilan anak baik prestasi belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam pendidikan dan pengembangan anak. Kasih sayang orang tua merupakan keharusan dan kewajiban serta tanggung jawab kepada anak, baik berupa perhatian, perlindungan. Selain itu, perhatian tidak hanya sebatas pada kebutuhan material dalam pemenuhan kebutuhan materi maupun motivasi, maupun sandang serta kebutuhan lainnya, tetapi kebutuhan yang bersifat non-materi seperti dukungan, dorongan pada kesulitan anak dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dampak yang ketiga yaitu prestasi belajar akan menurun. Prestasi belajar menurun dikarenakan anak tidak bisa atau sulit untuk fokus dan berkonsentrasi dalam proses belajar. Orang tua, subjek, dalam penelitian ini tidak ingin mengetahui prestasi belajar yang dicapai anaknya. Konflik orang tua yang dihadapi oleh subjek berdampak pada prestasi belajar subjek yang menurun. Dampak yang keempat, adanya keinginan untuk bunuh diri. Kegagalan dalam penyesuaian diri anak yang menjadi korban pertengkaran orang tua menyebabkan remaja mendapat kesulitan dalam menyesuaikan dirinya pada suatu kondisi seperti di sekolah maupun di luar sekolah. Akhirnya, di dalam dirinya timbul perasaan kegelisahan, sedih, marah, dan konflik batin yang dalam bentuk perbuatannya berdampak negatif. Subjek merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya. Konflik orang tua bagi anak adalah tanda kurangnya keutuhan keluarga. Hal ini yang menyebabkan anak harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Dan dampak yang terakhir, sering melamun dan berkonsentrasi pada saat belajar di kelas. Konsentrasi merupakan modal utama bagi siswa dalam menerima materi belajar serta menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Perasaan kegelisahan, takut kehilangan, penolakan akan menimbulkan dampak yang negatif seperti perasaan malu, sensitif, rendah diri, sehingga perasaan tersebut dapat membuat anak menarik diri dari lingkungan sosial, serta merusak kemampuan anak berkonsentrasi dan kefokusan anak pada saat belajar di sekolah. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa kurangnya konsentrasi dan kefokusan anak pada saat belajar di sekolah disebabkan oleh konflik orang tua. Peristiwa ini dapat mengganggu kehidupannya, maka anak takut menjalin persahabatan, takut berusaha keras di sekolah, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam belajar yang mempengaruhi prestasinya di sekolah. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang problem-problem dalam rumah tangga serta dampak yang timbul pada anak akibat problem tersebut. Sekian penjelasan dari